Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk bersedia mengikuti penyebaran pemahaman dan pengalaman saya dalam penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Widauli Nuha. Saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-6. Ya, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan hari ini. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Di sini saya sekali lagi menjelaskan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, konsep utama dalam modul budaya positif. Yang keduanya adalah saya akan berbagi aksi nyata yang telah saya lakukan dalam penyebaran budaya positif ini di kelas. Ada 7 konsep utama dalam modul budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini akan kita pelajari ataupun yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sebagai salah satu capaian saya apakah sudah memahami materi ataupun konsep utama pada modul budaya positif ini. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau berkata ataupun pemikiran beliau adalah salah satunya bahwa pendidikan itu bertujuan untuk memberikan anak kebahagiaan setinggi-tingginya, mencapai keselamatannya. Dan untuk mencapai itu ada beberapa filosofi, salah satunya adalah kita mendidik sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, dari filosofi tersebut bisa kita renungkan bersama. Kita sudah beberapa tahun mengikuti ataupun berada di dunia pendidikan ini, mulai dari menjadi murid, sekarang kita menjadi guru. Itu banyak sekali perubahan ya Bapak Ibu ya. Semenjak kita sekolah sampai kita sekolah lagi untuk menjadi seorang pendidik dan sekarang menjadi pendidik, itu ada banyak perbedaan. Dan kebutuhan anak-anak yang kita didik sekarang itu berbeda sekali dengan kebutuhan kita 10 tahun sebelumnya ya. Kebutuhan anak yang sekarang saja yang kita ajarkan di tahun ini mungkin berbeda dengan ketika mereka sudah lulus nanti 10 tahun yang lalu yang akan datang, sehingga pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, paradigma inilah yang kita akan pahami bersama, bahwa pendidikan itu sejatinya terus bergerak maju, terus sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangannya. Ya, ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Satu apa? Beriman, iya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya mandiri. Yang ketiga beriman kritis. Yang keempat bertindakan global, gotong royong dan kreatif. Nah, untuk menciptakan ini semua, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, kita perlu merubah paradigma kita tentang pendidikan ini sendiri ya. Jadi tidak bisa kita samakan dengan pendidikan yang telah kita dapat ataupun pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kita, karena sejatinya tadi kebutuhan anak-anak di saat ini ketika mereka lulus nanti kebutuhannya berbeda. Oke, kita main game dulu nih Bapak Ibu ya. Ini ada cobalah buka. Kebetulan pas ya ada 10, bisa depan belakang. Bapak Ibu berhadapan. Yang bagian depan boleh putar ke belakang. Silakan.
Oke, kita mau main game sebentar nih Bapak Ibu. Bagian depan daripada Dan, Bu Okta, Bu Rami, Bu Adel, dan Bu Abrina kita sebut A ya. Nah, yang A ini silakan mengepalkan tangannya. Satu saja boleh, yang kanan. Ya, kepalkan tangannya. Anggap kepalan tangan Bapak Ibu yang A ini menyimpan sebuah rahasia. Oke, menyimpan sebuah rahasia yang Bapak Ibu semua komitmen tidak akan membukanya. Sementara yang B, sementara yang B bertugas untuk merayu, mengintimidasi, memarahi, apapun bentuknya terserah Bapak B, Bapak Ibu B, agar yang A bisa membuka. Yang A silakan bersikap kukuh ataupun ya terserah ya. Waktunya 10 detik, nanti bergantian ya. 10 detik itu waktu Bapak Ibu merayu atau memarahi atau menghardis, menghina, menyudutkan, terserah Bapak yang B, terserah ya Bu Evi, biar dia bisa buka. Oke, 10 detik ya. Nanti setelah 10 detik gantian. Nah, setelah 10 detik gantian. Kelompok B yang ditutup, kelompok A yang melakukan hal serupa atau lebih ekstrim atau lebih lembut, terserah. Siap ya Bapak Ibu? Siap. 1, 2, 3, mulai. Kelompok B ditutup. Nah, silakan Bu Adel, Pak Sofyan dan sebagainya. Waktunya 10 detik juga ya. Silakan 1, 2, 3, mulai. Kembali lagi tempat duduknya, lihat ke depan. Siapa nih? Ada yang deg-degan, ada yang gak tega, ada yang bersikuku. Oke, sekarang saya mau tanya. Tadi ada yang membuka kepalan tangan? Tidak ada. Bu Ade yang membuka kepalan tangan, boleh tahu alasannya kenapa? Tadi kan dia salam tuh terus harus gini, dia lupa. Berarti dia Pak, strateginya apa Pak Sofyan kira-kira? Strateginya dirayu, dijebak ya, lebih ke jebak ya, lebih dijebak. Oke, selain Bu Ade siapa yang terbuka lagi? Bu Tuti terbuka? Terbuka, saya berdua. Ya, kenapa kira-kira Bapak mau membukakan hatinya untuk Bu Tuti? Agak lama. Oke, faktornya karena kasihannya masih menutup. Bu Nadia menutup kenapa? Kurang merayu. Merayunya kurang. Bosa? Masih belum bisa dirayu. Ya, masih tertutup rapat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, dari simulasi tadi, dari coba lakukan ini, Bapak Ibu bisa bermacam-macam ya. Terserah, tidak ada benar salah yang tertutup. Apakah keras hati ataukah berteguh pendirian, yang membuka apakah tidak tegaan atau sebagainya, itu tidak ada benar salah di sini. Yang kedua, dari kegiatan tadi sebenarnya menjadi kontrol siapa sih? Yang menjadi kontrol di sini diri kita sendiri kan? Sebenarnya Bu Ade kalaupun nggak dijebak, ya kalau masih mau nggak menutup masih bisa kan ya. Begitupun Pak Dadan, kalau yang nggak kasihan ya udah tutup aja. Ataupun Bu Okta ya kalau saya pengen buka ya buka aja. Itu semua terjadi, kontrolnya ada di diri kita masing-masing. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi dari kegiatan tadi tanggapan reflektifnya mungkin pertanyaan pertama bervariasi antara bersedia membuka ataupun tidak. Ya, keduanya siapa yang menjadi kontrol itu kita sendiri, diri kita sendiri yang bersedia. Mau kita membuka ataupun tidak, sejatinya kita sedang bersedia dikontrol oleh orang lain atau kita sedang mengontrol diri sendiri. Yang ketiganya, kita memegang kontrol atas kepala tangan kita mau buka atau enggak itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kebutuhannya ya udah biar cepet kadang gitu, atau ya udah ya enggak pengennya
kebutuhan saya pengen menjaga kepala ini. Nah, jadi semuanya tergantung dengan kontrol masing-masing. Ini pun begitu pun terjadi kepada anak murid kita, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada beberapa miskonsepsi yang kita keliru tentang kontrol ini. Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Saya ya sering ataupun berpendapat anak saya gurunya ya, anak tuh melakukan apapun karena instruksi saya. Mereka mau melakukan hal tersebut karena saya. Nah, ketika itu saya tanamkan, ketika ada anak yang tidak menghendaki atas kontrol diri saya kecewa. Pernah Bapak Ibu mengalami hal tersebut? Sering ya? Misalnya, ayo dikerjakan, waktunya 5 menit. Kita seakan-akan mengontrol anak tersebut untuk mengerjakan. Ketika anak satunya nggak mau, kesel, ada kesel sendiri itu ya. Jadi kita harus latih lagi. Pada dasarnya kita tuh nggak bisa maksa murid buat melakukan sesuatu kalau murid tersebut nggak mau. Ya kita tadi juga begitu. Kalau nggak mau ya udah, tetap aja dikepel. Kalaupun mereka sedang melakukan, itu sebenarnya jangka waktunya sangat pendek ya, tidak akan berlangsung lama. Ya udah, besok gitu lagi, tidak akan menjadi perilaku yang mereka sukai. Yang kedua, miskonsepsi yang lanjutnya adalah bahwa semua pengaturan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini menguatkan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol tadi. Ada yang dibujuk, ada yang segala macam ya. Ini juga sama, bersifatnya itu jangka waktunya hanya tertentu saja. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak. Pas udah kesana-sana, kok gini sih, saya nggak mau kayak gitu belajarnya. Ya, mereka karena punya kebutuhan masing-masing. Itu tentang 2 miskonsepsi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi dibuka enggak? Nanti kalau nggak dibuka, gitu kan? Nanti kamu tangannya nggak nutup melulu loh. Itu kan merasa bersalah ya. Itu ada kritik-kritik tersebut membuat merasa bersalah seringkali, walaupun bahasanya juga kadang halus ya. Ayo dong bantu Bu Ida, capek nih ibunya kayak gini terus. Itu sebenarnya sedang mengancam ya. Sebenarnya sedang mengancam. Anak tuh nggak mau sebenarnya seperti itu, karena di dalam diri mereka memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi juga kepada orang tua ya. Mau nggak mau anak harus melakukan tanpa kita tahu hal tersebut tidak akan berjangka panjang, terus ada permusuhan akan terbentuk ya. Kalau sudah gitu, kok mama cuma bisa maksa, nggak bisa ngertiin, lebih ke gitu. Apalagi anak yang sudah mulai ABG, mereka akan mikir lagi, kok dari kecil saya dipaksa-paksa terus, dari kecil saya selalu mengikuti apa yang dimau oleh orang tua. Jadi hal tersebut akan waktunya tidak panjang, mereka iya-iyanya saja ya, dan bahkan akan memperburuk keadaan, akan terjadi permusuhan yang akan terbentuk ya. Ini semoga tidak terjadi dengan diri kita dan kita bisa terbuka bahwa oh ya ada miskonsepsi tentang makna kontrol di dalam teori kontrol ini. Nah, jadi gimana untuk paradigma biar kita bisa menerapkan pendekatan teori kontrol ini? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Jadi kitanya yang berubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubah cara pandang kita, skema pemahaman, dan juga tentu saja yang realistis. Jadi kita harus realistis. Ada stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya begini. Kalau misalnya orang nyapa dengan santun, misalnya, Wadel, respon Adel kira-kira bagaimana kalau saya menyapa seperti itu? Senyum juga, ya. Itu stimulus dari sayanya santun, lembut, manis, ya. Wadelnya akan seperti itu. Tapi bisa juga sayanya santai, santun, wadelnya yang apa? Itu juga bisa kan? Nah itu ya udah baiknya aja kadang responnya begitu, apalagi juteknya kitanya ya. Itu stimulus respon. Sementara teori kontrol ini kalau kita sudah mengubah mindsetnya, kita nggak akan sakit hati.
Bu Adel mau jawabnya jutek, mau enggak ya udah, Bu Adel kebutuhannya begitu, ya gaya bicaranya seperti itu, atau mungkin lagi ruwet lagi apa itu balik lagi ke kita. Tapi kalau kita stimulus respon tadi, saya kan udah baik, kok Adel nggak baik, ya hal seperti itu akan capek ke kita sendiri, ya. Ini contoh-contoh penerapannya. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita dan sebagainya. Jadi kita tanamkan bersama-sama bahwa dunia kita tuh sama dunia anak beda, Bapak Ibu, ya. Cara pandang kita sama cara pandang anak beda. Jangankan anak yang bukan anak kandung kita saja kadang perspektifnya beda. Pasangan hidup kita saja yang sudah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, cara pandangnya berbeda. Jadi ini adalah perubahannya dari kita bagaimana melihat dunia mereka, karena kita saja punya dunia impian kita sendiri, dunia fantasi, bukan dunia ancol, ya. Kita punya dunia masing-masing, apalagi dalam benak Bapak Ibu semua, ya. Itu cara merubah sebelum kita melangkah bagaimana budaya positif ini akan terbentuk. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, kalau mendengar kata disiplin biasanya kita menghubungkannya sama tata tertib, kepatuhan, hukuman, ya. Sebenarnya disiplin ini adalah kontrol diri. Tadi kita sudah mempelajari kontrol tadi, dengan menggali potensi untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sesuai dengan hati nurani kita, bukan sesuai dengan kemauan orang lain. Capek ya nurutin maunya orang. Pernah dengar ya mungkin Bapak Ibu atau Bapak Ustadz juga sering lihat contoh yang seorang ayah pegang kuda ya, keledai, kemudian ada netizen ngomong punya keledai nggak dipakai, atau lagi ya udah ganti lagi keledainya dinaikin, curang, orang tua kok yang nunggangin anaknya yang jalan dan sebagainya. Tidak habis-habis kita mendengarkan komentar orang lain. Nah ini kenapa kita harus terapkan disiplin positif ini ke diri kita sendiri dan orang lain, terutama anak-anak? Salah satunya adalah dengan agar bisa tahu nilai-nilai yang kita hargai seperti apa, dan motivasi kita melakukan disiplin positif ini banyak sekali, ya. Ada dua contohnya adalah eksternal dan internal. Eksternal itu biasanya kita sekedar menghindari hukuman atau ingin diimbalan atau ingin dipuji, itu eksternal. Sementara internal yaitu untuk harga diri kita sendiri. Contohnya seperti apa? Ini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita masuk jam berapa nih Bapak Ibu sekolah? Jam 6.45, sudah telat ya, jam 6.45. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, kalau telat gak bisa masuk, itu masih motivasi eksternal. Saya mau masuk sekolah takut telat, nanti malu masuk pintunya pas doa, itu adalah masih eksternal. Yang kedua untuk mendapat imbalan. Nanti di akhir bulan biasanya Bapak Kepala Sekolah mengumumkan siapa saja yang paling cepat datang, siapa yang malah nggak pulang gitu. Gak ada ya, kita belum ada ya. Nah itu adalah mendapat penghargaan, ya. Masih motivasinya eksternal. Jadi yang baik gimana? Yang baik adalah menjadi orang yang kita inginkan. Ya udah, saya bangun pagi soalnya daripada nanti repot semuanya macet di jalannya, terus belum fresh. Kalau pagi-pagi mood kita udah jelek, pasti kesananya jelek juga ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah motivasi internal ini benar-benar kita percaya, kalau datang tepat waktu anak-anak akan meniru kita, anak-anak akan kita sebagai suri toladan yang baiknya, kemudian kita juga yang hargain. Saya sebagai guru, saya sebagai seorang manusia yang disiplin, ya, apalagi seorang muslimah muslimin itu harus tidak menyia-nyiakan waktu. Nah ini salah satunya adalah dengan menekankan diri kita bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Jadi itu adalah motivasi internal. Oke, hukuman dan penghargaan. Ada perbedaannya ya, hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman itu diberikan berupa fisik ataupun psikis, bisa dengan psikis ataupun dengan verbal, ya. Yang konsekuensi, kalau konsekuensi itu
sudah terencana, sudah sepakat konsekuensi. Ya, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, ada ukurannya jelas. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya jika murid tersebut berbuat salah ataupun apa, kita bisa mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan rasa yang lebih baik, dan mereka saat kembali lagi ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, untuk mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita jawab bersama-sama yang ini. Yang nomor 1, kira-kira kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Coba kira-kira ini hukuman atau konsekuensi kehilangan? Ya Bu Cici? Konsekuensi Bu. Konsekuensi kenapa ya? Karena udah ada kesepakatan. Karena sudah ada kesepakatan kalau terlambat berarti harus mengerjakan tugasnya ataupun melanjutkan ya kalau materinya tertinggal. Oke, itu adalah menurut Bu Cici konsekuensi. Dan nyambung nggak sama kegiatannya Bapak Ibu? Kita harus cek juga. Kalau ini kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang sekolah terlambat di pelajaran, sesuai kan? Telat datang berkaitan sesuai ya, datang sekolahnya terlambat, kemudian konsekuensinya dia 10 menit karena tadi utang gitu ya, membayar menebus apa yang dia tertinggal. Yang kedua, lari melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kenapa Pak Hendra? Hukuman karena adanya hukuman fisik ya. Ada fisiknya, betul, dan tidak berkaitan dengan biasanya hal ini tidak direncanakan. Tidak direncanakan langsung ya. Ini tidak, kalau misalnya pun direncanakan pasti anak tidak sepakat ya. Kalau telat nanti lari. Saya yakin anak-anak nggak sepakat. Ya apa hubungannya terlambat dengan lari, kecuali mungkin pelajaran olahraga gitu ya, masih ada berkaitan, bisa boleh pelajaran olahraga kita sesuaikan lagi dengan kesepakatan tadi ya. Misalnya anak tidak bisa dribbling atau apa, konsekuensinya lari, bisa, masih berkaitan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi, kenapa? Sesuai dengan perbuatannya kan, tidak ada hukuman fisik, tidak ada verbal juga, betul. Konsekuensi yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman, jelas ada fisiknya, kemudian tidak berkaitan dengan kesalahan dia. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi yang terakhir, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kira-kira untuk nomor 6 seharusnya konsekuensinya seperti apa? Diganti, bisa, minta maaf, gitu kan? Ya, jadi saling berkaitan. Kalau bersihin WC, anak sudah membersihkan WC, pensil tetap tidak nyambung lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah paham apa itu konsekuensi dan juga hukuman. Ya, benar sekali. Yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, keempat hukuman juga, kelima konsekuensi, keenam hukuman. Nah, kenapa sih anak-anak melakukan hal-hal tadi? Ya, matahin pensil, numpahin gelas, terlambat, lari-larian, ternyata mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka. Kita orang dewasa saja punya kebutuhan ini. Makanya jangan heran kalau pejabat-pejabat ataupun orang-orang dewasa banyak yang berbuat tidak pantas karena memang kebutuhan dasar mereka dari kecilnya dipenuhi dengan cara-cara yang tidak baik. Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Nah, ini bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, di kehidupan kita banyak sekali contoh-contoh tidak baik. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi ini. Bertahan hidup, mencuri, ya, kesenangan, kebut-kebutan, kebebasan, kabur dari rumah, di jalanan dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga kita tidak terhindar dari memenuhi kebutuhan dengan cara yang tidak baik.
Selanjutnya lihat ilustrasi berikut ini. Bimo, seorang anak TK, selalu berlarian keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali berlari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, ilustrasinya kebayang ya Bapak Ibu ya. Anak TK tiap hari hobinya lari, ya, biar bikin bu gurunya ikutan ngejar juga. Ketika ditanya, ini mungkin kemungkinan jawaban dari Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Bisa anak menjawab seperti itu? Kira-kira kebutuhannya apa yang sedang dia ingin penuhi? Kalau jawabannya dia, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Ibu guru kejar aku karena ibu sayang aku. Kasih sayang. Dia percaya, dia yakin kalau bu guru ngejar itu ya karena sayang. Ya. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Dia berpikir dengan dia berlari dan bu guru ikut ngejar, dia berkuasa atas apa yang bu guru hadapi. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, ya. Ini yang sering kita alami di kelas sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih sini kok gak mau duduk diam? Kenapa tulisannya acak-acakan? Kenapa kalau ngomong asal? Nah, ternyata mereka sedang mencari ataupun memenuhi kebutuhan yang 5 tadi. Mungkin mereka tidak dapatkan di rumah, jadi mereka lakukan di sekolah. Ya, sudah semakin paham ya Bapak Ibu bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif, budaya positif ini dengan berbagai latar belakang ini. Oke, nah kalau misalnya tadi ilustrasi tadi, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu menjadi Bu Ani, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau misalnya aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, mungkin kalau Bu Ani itu ada nggak bisa jadi Bu Ani bilang, kalau kamu masih lari-larian terus, Ibu tidak bolehin kamu istirahat. Bisa? Saking keselnya kan ya, saking keselnya mungkin Bu Ani bilang begitu. Atau lagi Bu Ani bilang, ayo dong jangan lari-larian, nanti kalau lari-larian Ibu dimarahin sama Bapak Kepala Sekolah. Kemungkinan Bu Ani bilang begitu? Bisa. Atau lagi, kenapa Bimo lari-larian? Itu kan, ini yang dijawab dia. Agar Bimo tidak lari-larian, Ibu harus apa? Bisa Bu Ani bilang begitu? Bisa ya. Nah, dari ucapan-ucapan Bu Ani tersebut itu menggambarkan posisi seorang guru. Nah, sudah jadi apa kita Bapak Ibu? Nah, posisi kontrol restitusi ada 5. Pertama, menghukum yang tadi. Kalau misalnya Bimo masih lari-larian, nanti nggak boleh istirahat. Itu adalah contoh kontrol penghukum. Contoh lainnya apa? Patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu aja salah. Ya, itu adalah penghukum. Yang kedua, kalau misalnya Bimo lari-larian, nanti mamanya marah loh. Nah, itu adalah bikin kecewa, bikin merasa bersalah. Contoh lainnya adalah ibu kecewa sama kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Ya, kita kadang biar cepet gitu ya, ngancemnya bikin mereka bersalah, halus ngomongnya, tapi nyelekit gitu kan. Yang ketiga, jadi teman. Bimo daripada berlari-larian, mending lari-lari di jalan, mending kita ke taman ya sama ibu. Nah, itu juga termasuk ke dalam teman. Ayo bantu ibu demi bapak, ayo bantu ibu demi bapak, ayo bantu demi bapak, gitu kan? Ya, yuk dong nempel gitu. Ayo kelasnya yang rapi biar nanti kita jadi bintang kelas terbersih. Ya, hal-hal seperti itu adalah kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Kita pantau anak tersebut, cek apa dia sudah paham atau belum. Apa yang kamu lakukan tadi, konsekuensinya apa kalau kayak gitu. Itu sudah menjadi pemantau. Ya, yang terakhir, manajer. Ini posisi yang paling dianjurkan adalah minimal kita di pemantau atau di manajer ya Bapak Ibu. Kalau kita belum bisa menjadi di posisi manajer, setidaknya kita coba jadi pemantau ya. Jadi ada tahapannya, nanti kita belajar lagi, kita bahas lagi di segitiga restitusi untuk
yang manajer ini. Jika kamu meyakini ini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Bahasanya kita sesuaikan dengan anak ya. Jadi tadi Bimo paham yang Bimo lakukan tadi apa? Iya, biar senang aja jalan-jalan gitu. Tahu kesepakatan kelas kita, tahu nggak boleh lari-larian. Pasti jawab anak seperti itu ya. Kemudian apa yang bisa ibu bantu gitu biar misalnya kebutuhan dia untuk berlari ini terpenuhi, tapi tidak Bimo tetap menjaga keyakinan kelas ya. Kemudian apa rencana kamu? Dan ini adalah manajer ya. Luar biasa sekali kita tahu jadi posisi kita di mana. Dan saya untuk di teman sebaiknya kita anak-anak itu butuhnya sosok guru, teman atau orang tua di sekolah. Semuanya lebih, kalau Bapak Ibu lebih cenderung anak tuh butuhnya figur apa dari kita sebagai seorang guru? Guru kan ya, guru dan orang tua. Kalau teman mereka sudah dapat dari temannya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih memposisikan diri sebagai teman, agak dirubah lagi paradigmanya karena mereka sejatinya sudah punya teman ya. Sudah punya teman, mereka butuhnya sosok guru di sekolah atau orang tua di sekolah ya. Jadi kenapa teman ini nggak boleh? Bukan tidak boleh, kita minimalisir karena tadi kebutuhan dia di sekolah adalah dapat tuntunan dari seorang guru. Nah, ini ada dua ilustrasi ya. Saya akan bagikan ilustrasi ini. Silakan Bapak Ibu bertiga ataupun berdua berdiskusi tentang kira-kira kontrol dalam ilustrasi tersebut apa, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa sesuai dengan kasus yang ada di sini. Saya bagikan dulu. Pak Lukman, nanya Sabrina. Dadan boleh sambung. Memang itu Bertiga boleh ya. Bapak bertiga boleh. Silakan Bapak Ibu dibaca kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 sambil saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras peraturan yang berlaku mengatakan, ya sudah, kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai dengan peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Coba ya. Dari kasus tersebut, yang di kasus 1 kira-kira posisi Pak Lukman sebagai apa? Kenapa? Indikatornya mana? Kata-kata mana yang Bapak Ibu sebutkan kalau Pak Lukman sebagai posisi kontrol tersebut? Yang kedua, kalau Pak Lukman menjadi posisi manajer, kira-kira mau nanya apa harusnya ke Sabrina? Yang kedua, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ya, kasus 2, namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali di bangku. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik.
Kalau ditegur dia menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Coba posisi kontrol Ibu Dani apa kepada Fajar? Kemudian Fajar tuh kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi? Kalau posisi pemantau ngomongnya seperti apa? Silakan 5 menit ya Bapak Ibu. Bu, dalam satu ilustrasi ini apa mungkin bisa 2 posisi kontrol? Satu aja. Kalau misalkan yang paling utamanya gitu. terima kasih dan saya ibu, gitu kan? Aku tahu kan, kamu tahu kok dari dia sama jadi kamu gitu. Cukup ya Bapak Ibu. Oke, dari ilustrasi pertama, siapa yang ilustrasi pertama? Satu-satu. Bu Adel sudah. Oke. Dalam kasus satu tadi Pak Lukman, posisi kontrolnya apa? Penghukum. Indikator Bapak Ibu mengatakan Pak Lukman penghukum adalah kalimat yang tidak kamu telah melanggar. Kamu telah melanggar. Kalau tidak sang pakai sepatu di rumah, telah Suruh. pakai sepatu sekolah ya sudah tidak pakai sepatu seharian. Copot sepatumu dasarkan belajar tanpa sepatu seharian. Menghukum ya. Kemudian kalau manajer apa yang dikatakan Pak Lukman? Paling pertanyaan seperti ini yang mungkin ke Sabrina. Sabrina tahu peraturan di sekolah kita seperti apa? Nanti Sabrina kan bisa menjawab ya Pak harus pakai sepatu warna hitam. Nah kalau seperti itu yang dilakukan Sabrina sudah betul belum gitu? Iya Pak salah. Sudah tahu kesalahan Sabrina apa? Iya. Terus bagaimana sikap Sabrina? Iya Pak, mulai besok saya akan memakai sepatu sesuai dengan peraturan di sekolah. Oke, tepuk tangan. Tepat ya Bapak Ibu. Ada pendapat lain yang kasus satu sama? Sama ya. Ya, jadi posisi kontrol Pak Lukman di sini adalah penghukum. Kemudian indikatornya tadi benar karena meskipun Sabrina sudah minta maaf, sudah menyampaikan alasannya, Pak Lukman di sini tidak menganggap ataupun menyepelekan ya, dia tetap bersikeras kalau Sabrina kalau mau diantarin ya silakan, kalau enggak ya pakai sepatunya, enggak usah pakai sepatu sama sekali di sekolah, betul ya. Terus manajernya, ya manajer di sini agar anak tahu kesalahan mereka melakukan tersebut apa. Kemudian
kemudian bisa ditambahkan lagi biar tidak terjadi seperti apa, itu bisa solusinya. Karena mereka tahu, siapa tahu mereka nggak tahu kalau misalnya sepatu coklat pas make pink gitu, mereka tetap pakai aja karena memang tidak tahu keyakinan kelasnya, ataupun mereka tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Nah, jalan keluarnya kira-kira apa? Tidak terburu-buru ya, pasti Sabrinanya agar tidak terburu-buru lebih teliti lagi, dan pasti pertemuan selanjutnya Sabrina akan menggunakan sepatu warna hitam. Kalaupun Sabrina menggunakan sepatu warna coklat tadi, kita beri konsekuensinya ya, konsekuensinya sesuai dengan ini ya, tapi tidak juga dengan mempermalukan dia tidak menggunakan sepatu seharian. Kasus yang kedua siapa Bapak Ibu? Mas Sofyan. Pak Sofyan. Ya Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan. Kira-kira posisi kontrol apa Ibu Dani pendekatan ke Fajar? Membuat merasa bersalah. Indikatornya pas ngomong apa Pak? Saat bilang ibu udah capek-capek. Ibu udah capek-capek, iya. Kemudian kalau tadi nanya emosian ya Bu Dani, kemudian tadi nanya ya, kalau ada dua, tadi dua apa? Yang satu laginya apa? Yang satu lagi itu sudah Teman ya, teman betul, di bawah. Ayo ibu udah kasihan ibu gitu kan. Terus kebutuhan Fajar apa sih? dia butuh bebas. Kebebasan ya, Fajar nggak mau diatur, Fajar juga bosen juga, ada kebebasan, mungkin perhatian juga ya. Kalau untuk pemantau bagaimana? Pertanyaannya hampir sama ya kayak tadi yang manajer. Kalau pemantau itu kan memang lebih ke aturan-aturan ya. Jadi si guru ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu kaitan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ya, selain tidak boleh tidur sambil tiduran dan sebagainya, kemudian berbicara sopan juga ya, karena saat Fajar ditanya dia jawabnya tidak tahu Bu, itu nggak ada interaktif ataupun tertarikan dengan pelajaran ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan dua ilustrasi tersebut kita jadi tahu bagaimana penerapan disiplin positif. Kemudian jika kita ingin menyusun keyakinan kelas akan seperti apa ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai sesuatu keyakinan. Jadi kita yakin dulu nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebijakan universal yang disepakati bersama ya. Ini kita harus tahu seseorang dalam diri seseorang itu landasannya membuat keyakinan sekolah ataupun kelas sesuai dengan tujuan instansi sendiri ya. Coba kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan apa ya Bapak Ibu? Keselamatan ya. Saat pakai helm keyakinan kita adalah keselamatan. Nah kalau misalnya cuma takut dihukum, itu maksudnya yang tadi motivasinya masih motivasi eksternal. Sementara kita paham nilai-nilainya itu adalah nilai keselamatan. Yang kedua, kita pakai masker saat COVID kemarin ya, mencuci tangan. Nilai apa yang kita percayai dari melakukan hal tersebut? Terhindar dari penyakit. Ya penyakit, kesehatan ya, bukan kenapa kita patuh ya saat COVID tersebut. Kita patuh sekali pakai masker, cuci tangan, bahkan sampai glowing ya itu tangannya, saking udah yakin benar kalau COVID bisa dicegah dengan cuci tangan teratur. Ya betul. Nah ini yang kita harapkan dari saat kita menyusun keyakinan kelas. Anak paham ya, biar selamat, biar sehat, biar peduli, biar harmonis gitu. Nilai-nilai tersebut yang anak terapkan ataupun yakini bahwa itu benar. Nah prosedur pembuatannya gimana? Ya, pembuatan keyakinan kelas di sekolah ini pertama kita persilahkan murid-murid, kalau di kelas ya skalanya kita persilahkan mereka untuk menyepakati. Jadi bisa bareng-bareng mereka silahkan menuliskan, kemudian mencatat semua masukannya, dicatat semua. Kemudian kita susun menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya jangan berlarian, kita ganti berjalan di koridor gitu ya. Terus kalimat-kalimatnya positif,
Kemudian ditinjau kembali. Kalau sekiranya kebanyakan, kita kurangi. Jangan lebih dari 7. Kenapa? Biar diingat. Ya, biar mudah diingat. Sekitar 3-7 tadi. Setelah kita ganti kalimatnya menjadi kalimat positif, kita ulangi lagi, kita pilah-pilah payung hukumnya yang mana. Misalnya dilarang berjalan di koridor, kemudian mengambil air secukupnya. Nah, itu payungnya apa? Disiplin, tanggung jawab, itunya lebih 1. Kita persingkat biar tidak terlalu banyak. Kemudian warga kelas meninjau ulang, udah sesuai belum? Sepakat belum? Ya, siapa tahu nggak sepakat. Enggak Bu, saya nggak suka jalan di koridor. Ya, saya pengennya roll depan, gitu kan ya? Ya itu kita tinjau lagi apa manfaatnya dari mereka melakukan itu. Lalu kita tanda tangani semua anggota kelas dan ditempel di tempat yang mudah dilihat. Paham ya Bapak Ibu? Jika ingin menulis kesepakatan kelas bukan dari kita sendiri. Pokoknya Ibu udah buat, kamu taati. Tidak seperti itu, ada proses-prosesnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Merasa amannya seperti apa? Itu indikator yang Bapak Ibu terapkan tiap harinya. Untuk kelas tinggi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Diri terbaik ini lebih ke disiplin gitu ya, tanggung jawab, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Ini hanya beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas, tidak terlalu banyak namun sesuai dengan kesepakatannya ya. Beda kelas, beda kesepakatan, beda redaksi juga ya. Jadi disilahkan Bapak Ibu susun. Tadi sudah tahu cara prosedur pembentukannya, kemudian contoh-contohnya seperti apa. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jika Bapak Ibu mendapati sebuah permasalahan di kelas, sejatinya kita menerapkan ini untuk bisa memecahkan ataupun menerapkan budaya-budaya positif, menerapkan keyakinan kelas yang baik. Yang pertama, kita harus validasi tindakan yang salah ya, menstabilkan menstabilkan identitasnya dulu. Jadi anak misal contoh memecahkan kira-kira yang sering terjadi di kelas, berantem ya, misalnya anak-anak berantem, kita stabilin dulu ya. Cara menstabilkannya gimana? Contoh kalimatnya seperti ini. Setiap orang pernah punya salah ya, kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah seperti ini. Jadi distabilin dulu, jangan langsung ngejudge nih kamu nih salah nih, berantem mulu gitu kan, kita langsung itu terus. Sejatinya kita harusnya stabilin dulu. Ini gak apa-apa gitu kan, gak semua orang salah. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas di kelas kita seperti apa? Ya Bu, kita harus bikin nyaman, kita harus bikin nyaman teman lain, kita harus berselamat kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita validasi lagi tindakan yang salah ya. Kalau melakukan itu apa yang terjadi? Biar gak kayak gitu, bagaimana yang kamu lakukan ya. Ini adalah proses segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu, kita tanyakan keyakinannya, lalu kita validasi tindakan tersebut agar tidak terulang dan anak-anak bisa punya solusinya sendiri. Kita bantu, kita pantau. Jadi kalau mereka yang sudah menjawab itu, yaitu sudah menjadi konsekuensi dia, sudah menjadi mereka sudah punya pegangan diri sendiri karena yang mereka yang melakukan. Ya, ini contoh kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau misalnya ada ini, kita omongin dulu. Kita fokusnya sama solusinya ya, bukan sama siapa yang salah, siapa yang benarnya. Bapak tidak ingin tertarik ya mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ingin memperbaikinya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kita gali anak-anak itu sadar nggak melakukan hal tersebut salah, karena
rata-rata apalagi di anak SD mereka melakukan itu tuh nggak sadar kalau itu adalah kesalahan, jadi diulang lagi. Makanya penstabilan tindakan yang salah ini sangat perlu dilakukan, karena tadi siapa tahu mereka tidak paham bahwa yang mereka lakukan tidak baik. Yang ketiga, kita harus tahu apa yang mau mereka lakukan selanjutnya. Nah, itu dia Bapak Ibu tentang konsep utama disiplin positif, dan berikut adalah pengalaman saya menerapkan budaya positif di kelas. Nah, ini adalah video budaya positif yang saya sudah lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ya, adalah gemar membaca. Bagaimana saya melakukan ini? Karena satu, latar belakangnya rendahnya budaya membaca, menulis di sekolah, kurangnya monitoring dari guru terkait aktivitas membaca, lalu belum ada umpan balik dari guru. Jadi kenapa budaya positif gemar membaca ini saya terapkan? Karena latar belakang tersebut. Tujuannya biar apa? Literasi membaca dan menulisnya sebagai kesepakatan kelas. Jadi sudah kita sepakati bahwa anak-anak harus gemar membaca karena tahu tujuannya apa, lalu melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga tadi mereka bisa meningkatkan budaya literasinya. Terutama di kelas 5 juga kita sedang menghadapi ANBK, mereka biar lebih terbiasa dengan literasinya. Tolak ukur keberhasilannya apa? Ketika semua menjalankan kesepakatan kelas itu dengan tertib dan kontinu. Memulai memang mudah ya, namun istiqomah itu jauh lebih sulit ya. Kontinuitasan ini yang perlu kita jaga sehingga anak-anak tetap yakin kalau budaya positif gemar membaca ini terus mereka lakukan. Terus terjalin komunikasi aktif antara guru, sekolah, dan juga masyarakat dan juga wali murid ya. Kita tulis di CHS bukan cuma membaca, namun tidak ada tindak lanjutnya. Di kolom CHS ditulis apa saja yang mereka sudah baca, lalu tulis ringkasannya dan kita memberikan feedbacknya. Nah, ini lini masanya, menyusun rencana aksi nyata, kemudian kita sosialisasikan ya. Yang hari ini saya lakukan, kemudian menyampaikan nilai-nilai kebaikan kelas, lalu memfasilitasi murid melakukan kegiatan tersebut, membagikan pemahaman, memvideokan, lalu membagikan biar guru-guru di Indonesia juga turut bisa melakukan praktik baik seperti ini. Nah, ini contoh kita memulai pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan kelas yang akan kalian sepakati bersama. Ibu akan membagikan kertas ya, satu kelompok, silakan berdiskusi, disamakan kira-kira apa kesepakatan yang menurut kalian akan kalian terapkan di kelas ini. Oke? Ya, jika kurang, kalau bisa Ibu, kelompok kami lebih dari 3, boleh minta kertasnya lagi ke Ibu. Ibu bagikan kertasnya.
dari pembuatan keyakinan kelas di kelas saya ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini penerapan yang sudah saya lakukan adalah kasus di sini ada dua anak malah bermain game saat pembelajaran interaktif di komputer, tapi mereka pura-pura sedang melakukan tugas. Saat mengingatkan waktu tinggal beberapa menit, anak tersebut mengaku belum menyelesaikan tugasnya. Pasti gitu ya anak-anak kalau disuruh ini saling nyalahin, kita sampaikan lagi, kita tidak cari siapa yang benar siapa yang salah. Kalian pasti punya alasan mereka paham apa yang mereka lakukan tidak baik. Semua ada waktunya dan kalian tidak boleh memanfaatkan situasi apapun. Kira-kira solusi apa agar kalian bisa mengerjakan tugas ini? Itu tadi adalah demonstrasi kontekstual ya, tentang segitiga restitusi ya. Guru berusaha menjadi manajer untuk mencari jalan keluar agar mereka tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, berikut tanggapannya. Dan saya akan setelah kejadian ini saya merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh guru. Bu Ida tidak menghukum atau mempermalukan kami. Kami pun jadi semakin tanggung jawab atas yang kami buat. Nah, kasus yang kedua adalah Inara menggunakan sepatu berwarna bukan hitam saat pelajaran di hari Jumat. Nah, guru meminta tidak langsung ditanya di situ, tapi guru memberi lihat dulu ya, nanti pas istirahat atau ya beberapa hari ini giliran kamu tidak menggunakan sepatu hitam seperti teman-teman kelas, tapi memakai sepatu berwarna ya. Di sini Bu tidak akan fokus pada kesalahan kamu ya. Setiap orang pasti punya kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jika boleh Ibu tahu, alasan apa sih yang membuat kamu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam? Iya Bu, sepatu yang biasa saya pakai sudah sempit. Apa yang bisa Ibu bantu agar kamu bisa menggunakan sepatu berwarna hitam seperti biasanya? Sebenarnya saya sudah membeli sepatu baru Bu, tapi modelnya bertali. Oh begitu. Nah, ternyata sepatunya sudah dibeliin, tapi sepatunya bertali, dia belum terbiasa dengan sepatu bertali tersebut. Dan Inara juga paham tentang kesepakatan kelasnya. Jadi solusinya dia sendiri yang menyampaikan kalau dia akan membiasakan diri menggunakan sepatu bertali. Jangan menghukum atau mempermalukan saya di depan teman-teman. Saya pun jadi bisa belajar lagi menggunakan sepatu yang menurut saya jadi tidak nyaman hingga bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Oke ya, itu dia Bapak Ibu tentang pengalaman saya melakukan budaya positif di sekolah yang berkaitan dengan gemar membaca, kemudian
kesepakatan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak. Jika saya tanya dulu, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Jelas? Jelas ya, terima kasih. Setelah ini saya mohon nanti mengisi form untuk refleksi. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muji SPD, Kepala Sekolah SDIT Rodatul Jannah, tempat di mana para calon guru penggerak mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru SDIT Rodatul Jannah yang mempunyai etos kerja tinggi serta selalu semangat dalam meningkatkan kompetensinya. Khususnya pada Bapak Ibu guru yang masuk dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Rodatul Jannah. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dipaparkan oleh calon guru penggerak SDIT Rodatul Jannah merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga pengimbasan ini bersifat permanen, tidak hilang ketika pengimbasan selesai. Kami berharap penyebaran pemahaman dan pengalaman ini turut dicontoh oleh guru-guru lainnya di SDIT Rodatul Jannah, khususnya dalam penerapan budaya positif umumnya pada praktek baik lainnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk para calon guru penggerak yang telah melaksanakan diseminasi dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rahmi Afrilianti, rekan guru kelas 5 Ibu Wida Ulinuha, calon guru penggerak angkatan ke-6 SDIT Rodatul Jannah yang telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Menurut saya, apa yang disampaikan Bu Wida tentang budaya positif sangatlah bagus diterapkan di sekolah ini, terutama tentang penerapan disiplin positif dan keyakinan kelas. Karena masih banyak siswa di sini yang disiplin karena faktor eksternal, tapi bukan faktor internalnya dari dalam dirinya sendiri. Sehingga kita tahu bagaimana cara menanamkan motivasi tersebut agar tumbuh dalam diri siswa dari diri kita sendiri. Kemudian kita sebagai guru wajib tahu bagaimana posisi kontrol kita terhadap murid dalam menangani sebuah permasalahan. Semoga dengan adanya diseminasi ini, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Wida dapat diterapkan oleh kita bersama di lingkungan sekolah untuk membentuk peserta didik yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu buat Bu Wida Ulinuha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.